Yanto, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi seperti disampaikan oleh Pak Haryanto dan Pak Chandra juga, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Uke Muhammad Hussein. Kebetulan ditugaskan sebagai Direktur Regional 1. Ini nomenklatur direktoratnya baru Bapak Ibu. Jadi kayaknya baru berapa? 11 hari kali ya. Baru 11 hari umurnya. Jadi saya mohon maaf kalau masih belajar nih, masih newbie. Walaupun wajah lama, stok lama. Jadi ada perubahan pendekatan di kami di Bappenas, Kementerian Perikanan Pembangunan Nasional, atas arahan Bapak Menteri kami, seperti disampaikan tadi, di direktorat kami di Kedeputian Regional itu berubah menjadi ada 2 tipe direktorat. Yang pertama, direktorat yang bersifat kebijakan nasional, itu Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, serta Direktorat Pembangunan Daerah. Nah, 2 direktorat ini yang di awal proses, kalau bisnis proses perencanaan nasionalnya itu untuk memperkuat pendekatan HITS itu dengan Pak Chandra nih, Direktorat Ekonomi Makro, pertama kali mereka berdiskusi alot dulu sampai sepakat angka-angka nasionalnya berapa dan dielaborasi ke region-regionnya berapa. Jadi berapa di mananya sudah sepakat dulu, baru di-deliver ke kami Direktorat tipe 2, yaitu Regional 1, Regional 2, dan Regional 3. Kebetulan saya ditugaskan di Regional 1 yang melayani region Sumatera, Jawa, dan Bali. Jadi Bapak Ibu di Provinsi Jambi, nanti izin saya merepotkan Bapak Ibu, dan kita perlu sering-sering komunikasi untuk mengkoordinasikan seperti disampaikan oleh Pak Kepala DPRD tadi, bahwa perlu ada sinkronisasi, harmonisasi rencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian ini paparan saya tadi udah banyak disampaikan dari mulai Pak Bambang di pagi hari sampai yang terakhir, Ibu Ketua LPM. Jadi mungkin saya cerita sedikit, ini saya lihat pesertanya banyak adik-adik juga, mahasiswa. Tadi disampaikan oleh beberapa pembicara kita perlu transformasi ekonomi. Sebetulnya apa sih transformasi ekonomi? Itu perubahan struktur ekonomi sebetulnya. Kalau sekarang pertumbuhan kita tadi disampaikan oleh Pak Chandra, itu backbone-nya konsumsi ya Pak Chandra ya. Konsumsi terutama rumah tangga, dan di era COVID ini jadi pemerintah. Makanya strategi penanganan COVID-nya itu mempercepat belanja pemerintah supaya laju ekonominya bisa terjaga. Nah, persoalannya sebetulnya secara strategis jangka panjang kurang baik kalau backbone ekonomi itu dikonsumsi, bagusnya dia diproduksi. Jadi kita pengennya beralih. Tadi disampaikan juga oleh Pak Chandra, dulu banget kita pernah share industri itu hampir 30. Nah, tapi sayangnya pendapatan per kapitanya belum tinggi, artinya kita belum jadi orang kaya gitu ya. Industrialisasinya udah menurun. Jadi kalau istilah kerennya tuh Pak Menteri kami dulu, Pak Bambang Brojo tuh, deindustrialisasi yang prematur gitu ya. Nah, sehingga kebijakan besarnya itu kita kembali melakukan industrialisasi. Kenapa itu menjadi penting? Karena mungkin adik-adik juga pernah dengar bahwa Indonesia itu ada di negara yang berpendapatan menengah. Nah, kalau pendapatan menengah ada yang namanya middle income trap. Nah, dia nggak bisa jadi tinggi, menghabiskan energi di usaha di tengah, yang kalau kehabisan energi bisa jadi negara gagal, naudzubillah menjalik, jangan sampai Indonesia seperti itu. Sehingga menjadi amat penting nih kita melakukan industrialisasi. Nah, kalau konteksnya Jambi, kalau kita lihat sebaran potensinya, ini tadi sejalan dengan yang beberapa pembicara sebelumnya, masih sektor primer. Sehingga industrialisasi itu hilirisasi dari komoditas-komoditas ini secara logika gitu ya. Ini saya nggak mau banyak bahas. Nah, ini secara besar di RPJM 2020-2024 ada beberapa sasaran
dari meningkatkan pemerataan sampai sinergi pemanfaatan ruang. Nah, meningkatkan pemerataan antar wilayah Barat Timur Indonesia, Jawa, luar Jawa bukan berarti Jawa, Sumatera yang terbesar ya share ke nasionalnya itu dikurangi, bukan, tapi tetap berjalan mempertahankan momentum yang di timur yang dipacu. Jadi jangan khawatir teman-teman di Sumatera, Jawa bukan berarti pertumbuhannya kita rem. Kita akan tetap pacu, tapi yang lebih penting adalah teman-teman di timur yang akselerasinya ditingkatkan. Ini arah kebijakannya dari nomor 1 sampai 11. Khusus untuk Sumatera 2024, saya ngomong Sumatera dulu, ini adalah jadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Lumbung energi nasional, lumbung pangan nasional, hilirisasi industri berbasis pertanian, tadi sudah kita sampaikan. Mengembangkan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan. Nah, ini ada angka yang ditargetkan untuk 2024 di Sumatera itu pertumbuhan ekonominya 6%, share ekonominya 20,9, sampai tingkat pengangguran terbuka yang 3,6. Inilah yang tadi disinggung oleh beberapa pembicara transformasi spasial, ya, bahwa strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan tadi kan dia perlu ruang ya, begitu perlu ruang dia dijejekin di tanah, bumi. Nah ini kalau digambar kira-kira beberapa pemetaan proyek-proyek infrastruktur dan non-infrastruktur yang strategis. Yang pakai warna merah, ini yang kita sebut major project. Jadi pendekatan RPJM itu ada namanya prioritas nasional, ada banyak proyek prioritas nasional. Di antara proyek prioritas nasional itu ada yang dianggap super strategis yang kita sebut sebagai major project. Nah, kalau kita lihat Jambi, ini ada kita kotakin putus-putus, ada kawasan industri Kemingking. Nah, ini untuk prioritas nasional 2020-2024, pemerintah kita bersama pemerintah daerah, karena bikin ini bersama-sama dengan teman-teman provinsi juga, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera. Kami Bappenas itu sudah keliling Indonesia termasuk Sumatera dari 2018 untuk menentukan prioritas ini. Jadi ini kesepakatan bersama bahwa di Sumatera seperti ini, di Jambi ada kawasan industri Kemingking. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat RPJM yang sekarang itu ada strategi pendekatan wilayah yang berdasarkan koridor. Yang berwarna merah oranye ini, yang dari ujung utara sampai ke selatan Sumatera di pantai timur, itu koridor pertumbuhan. Kita sebut koridor pertumbuhan. Di kabupaten kota yang dilalui oleh garis koridor ini, kita dedikasikan semua sumber daya alam, semua sumber daya yang ada, baik pembiayaan maupun alam, itu diproyeksikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi industri itu diharapkan bisa tumbuh di koridor ini. Nah, sedangkan yang biru-biru adalah koridor pemerataan. Bedanya apa? Kalau koridor pemerataan, dedikasinya itu untuk bisa meningkatkan standar pelayanan minimum. Karena kita sama-sama tahu ada kesenjangan antara pantai barat dan pantai timur. Untuk bisa memperbaiki ketimpangan itu, yang pertama pelayanan dasar dulu sebetulnya, setelah sumber daya manusianya. Tadi sudah disinggung juga oleh Kepala DPRD, kalau nggak salah Ketua DPRD dan Kepala Bapeda, bahwa ada masalah IPM, sumber daya manusianya diperbaiki, baru dia bisa lebih meningkatkan potensi diri dan lingkungannya. Sehingga nanti bisa lebih tidak timpang dikoreksi. Nah, kalau kabupaten kotanya untuk Jambi yang masuk koridor pertumbuhan, ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Sedangkan koridor pemerataannya dari Sarolangun, Bungo, Batanghari, Tebo, Merangit, Kerinci, dan Sungai Penuh.
Pengembangan sektornya ini komoditasnya tebu, karet, kelapa kopi, perikanan, budidaya, dan batu bara. Nanti disesuaikan dengan tadi kalau dari Pak Chandra ada kuadran 1, 2, 3 yang sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Satgas Covid Provinsi. Nanti kita bisa diskusikan, elaborasi, kita tentukan yang mana nih yang untuk mendapat prioritas lebih priority gitu. Kemudian pengembangan kawasan tadi sudah disampaikan, kawasan industri Kemingking, pengembangan kawasan perkotaan ada Kota Jambi, dan ada juga di sini pengembangan daerah KPPN. Ini masuk di bendera pengembangan daerah tertinggal kawasan perbatasan perdesaan transmigrasi. KPPN ini kawasan perdesaan prioritas nasional di Muaro Jambi. Ini fokus strategi pembangunan RKP 2021. Kalau tadi kita ngomong RPJM 2020-2024, sekarang kita bicara untuk 2021 tahun depan. Seperti disampaikan tadi Pak Bambang di pagi hari, temanya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Jadi tadi udah banyak disampaikan, kita pas saja cepat. Prioritas nasionalnya ini pengembangan wilayah di 2021-nya adalah mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID. Jadi seperti kita sama-sama tahu lah, di era pandemi ini, seperti tadi disampaikan, semua kegiatan itu terpengaruh dan terjadi perlambatan. Dan kita fokus kepada penanganan COVID-nya dulu. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Chandra bahwa kalau bisa belanja pemerintah itu terutama bantuan-bantuan untuk masyarakat baik BLT maupun alat-alat kesehatan dan pelayanan kesehatan itu didulukan. Saya pribadi optimis mungkin di 2021 mudah-mudahan lebih baik dari apa yang diperkirakan tadi ya. Mudah-mudahan begitu vaksinnya bisa didistribusikan, kalau mudah-mudahan bisa segera. Nah itu mudah-mudahan bisa cepat kembali pulih. Ini untuk wilayah Sumatera, karena waktunya mungkin udah mendesak, kita lewat aja. Nah ini secara spasial, ada beberapa major project KI, KEK untuk pengembangan wilayah Sumatera. Yang menarik adalah Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa eksportir di Jambi ini kena beban biaya lebih tinggi karena dia harus ke Belawan atau Tanjung Priuk. Perlu kami sampaikan untuk strategi Sumatera, jadi Jambi kalau boleh usul dalam mengembangkan potensi wilayahnya, itu perlu melihat konstelasi region pulau. Jadi Jambi nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan provinsi-provinsi lain di dalam Pulau Sumatera. Bisa dibayangkan kalau setiap provinsi ingin punya pelabuhan internasional. Berapa investasi yang mesti dikeluarkan dan apakah memang itu yang diperlukan, gitu kan? Nah, sehingga kalau kami setelah berdiskusi sepanjang 2018-2019 untuk Sumatera, outlet yang kita tentukan itu ada 2 sebetulnya, selain Belawan yang sekarang existing Belawan, maka kita tentukan di sini ada di Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan ada Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan. Jadi kalau kita lihat posisi Jambi, maka akan lebih efektif kalau outlet barang-barang komoditas yang dihasilkan itu melalui pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan. Walaupun sekarang memang belum sepenuhnya bisa beroperasi ya, karena yang di Kuala Tanjung juga masih belum optimal, tapi pembangunan itu terus dilakukan seiring dengan kawasan Semangke-nya. Nah ini juga harapannya nanti kalau kawasan industri Kemingkingnya bisa berjalan di 2021, itu teman-teman di Sumatera Selatan dan pemerintah pusat tentunya bekerja sama bisa segera juga
merealisasi rencana pelabuhan Tanjung Api-Api. Nah, sehingga untuk seluruh Pulau Sumatera, nggak hanya Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, itu bisa menggunakan outlet itu. Jadi existing Belawan, Kuala Tanjung, dan Tanjung Api-Api. Nah, itu menurut hitungan kita akan lebih efisien dan efektif. Perkara nanti ada pelabuhan feeder dan pelabuhan yang skalanya di bawah itu nanti perlu diskusi dengan teman-teman sektor. Kalau pelabuhan berarti di perhubungan laut dan juga PUPR tentang kelayakannya gitu ya. Nanti kita bisa diskusi mengenai hal itu secara terpisah. Nah, ini hilirisasinya, ini sama tadi udah kita sampaikan. Kami laporkan untuk perkembangan kawasan industri Keminking yang ada informasinya di kita. Ini nanti tolong diupdate. Tadi kan disampaikan oleh Pak Kepala DPRD bahwa konsistensi itu penting ya. Nah, ini nanti kita perlu diskusi dengan pemerintah provinsi, dengan juga KL sektor yang terkait untuk bisa mempercepat investasi Keminking setelah pandemi COVID ini bisa diatasi. Jadi kalau sekarang kita konsentrasi di penanganan COVID-nya dulu. Nah, sebagai contoh ya, di Bappenas itu kan kita sempat punya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan ya. Bapak Presiden memerintahkan karena pandemi COVID ini untuk pembangunan fisiknya ditunda. Jadi nggak ada pembangunan fisik dihentikan rencananya, tapi difokuskan kepada pematangan rencana. Jadi dengan pola yang sama, kalau saya mengusulkan semua rencana-rencana investasi infrastruktur yang besar-besar, mungkin sementara bisa disesuaikan skalanya dan dimatangkan rencananya selama kita fokus kepada penanganan COVID-nya. Jadi insya Allah kalau misalnya di 2021 kondisi sudah lebih baik, ini bisa running cepat gitu ya. Ini kami sampaikan status per Januarinya ini masih persiapan di Januari 2020. Saya yakin ini kena pengaruh COVID, tapi karena persiapan mudah-mudahan nggak terpengaruh banyak. Kemudian perusahaan pengelolanya udah ada, PT Jampi Keminking Ecopark, ini swasta PMDN. Komoditasnya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, saya kurang ngerti ini maksudnya apa kelapa dalam. Kopi, teh, hilirisasi lainnya batu bara dan gas. Infrastruktur pendukungnya, ini jalan tol Trans Sumatera berjarak sekitar 11 km untuk masuknya, outletnya. Bandara, ada Bandara Sultan Taha, 15 km dari kawasan. Pelabuhan terintegrasi dengan Pelabuhan PT Wahyu Samudra Indah, Pelabuhan Talang Duku Pelindo 2, ini 5 km dari kawasan. Tapi kalau skala besar kita berharap bisa dilayani oleh Tanjung Api-Api nantinya. Sumber air baku dari Batanghari dan dikelilingi oleh kanal buatan. Lahan yang dikuasai 100% sudah dikuasai, statusnya HGU, ini 2.000 hektar, tersedia WWTP, juga ada WTP dengan kapasitas 1.200 liter per detik gitu ya. Ada sumber listrik berkapasitas 600 megavolt ampere. Ini lagi dalam proses perubahan revisi RT/RW Kabupaten Muaro Jambi. Ini statusnya. Nah, kalau kita lihat, mohon izin 1 menit lagi, Pak. 1 menit ya. Ini major project-nya kita udah tahu tadi berkumpul di Keminking lah ya. Tapi kalau kita ngomong 2021 sebetulnya ada 4 titik. 2 titik di pantai timur, 2 titik di barat Provinsi Riau. Ini kalau kita lihat ada, maaf ini kecil sekali ya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini ada peningkatan jalan Bandara Muaro Bungo, ini ada pembangunan pasar modern, ini ada pengembangan pengolahan kopi di Kerinci, kalau di sini ada pembangunan pelabuhan Ujung Jabung, tadi yang mungkin disampaikan, ini lebih kepada pembangunan rumah susun pekerja, dan ada beberapa proyek lainnya. Secara lengkap, ini di lampiran kami sediakan ada list proyek
untuk RKP 2021 yang lokasinya di Provinsi Jambi. Ini nanti bisa dipelajari oleh teman-teman Bapeda dan kita akan diskusi banyak. Kalau untuk penanganan COVID, ini tadi sudah banyak disampaikan ya. Yang mungkin saya singgung adalah nanti izin merepotkan Pak Kepala Bapeda nih untuk nanti kita duduk bareng. Ya, adalah Pak. untuk sinkronisasi Pak ya. Perencanaan. Ya, Pak. Tadi kan disampaikan sebentar lagi mau nyusun RPJMD Pak ya. Jadi RPJMD-nya nanti perlu kita telaah bareng-bareng supaya dia bisa sinergi Pak. Kalau tadi pemerintah pusat udah bilang Kemingking yang tentunya sudah disepakati juga oleh teman-teman pemerintah daerah termasuk di Jambi. Nah itu kita konsisten. Kita wujudkan sampai 2024 dia jadi beroperasi sehingga outcome yang kita harapkan itu bisa terwujud. Nah, kira-kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Pak Haryanto kami kembalikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.